Langit Asia terlalu sempit untuk keagungan Maung Bandung. Sang penguasa tak terbendung menjemput takdir di Thailand. Skor akhir laga 16 besar Asia Champions League 2 antara Ratchaburi FC versus Persib Bandung. Apakah kecerdasan taktik Boyan Hodak akan berbuah manis, ataukah Thailand akan menjadi kuburan bagi mimpi sang juara yang sudah merasa di atas angin? Jangan sampai Anda melewatkan detik-detik dramatis yang begitu menegangkan ini. Tonton cuplikan lengkap dan hasil akhirnya di video sekarang juga. Satu kaki sudah di podium juara. Keangkuhan Persib yang tak terjamah membuat seluruh Asia Tenggara bertekuk lutut. Bahwa Persib dominasi Liga Indonesia, jurnalis Australia sebut Boyan Hodak kukuhkan warisan di sepak bola Asia Tenggara. Dunia mulai mengakui, tapi apakah rasa percaya diri yang meluap ini akan menjadi kekuatan atau justru bumerang yang menghancurkan kejayaan Maung Bandung? Bedah tuntas pengakuan mengejutkan jurnalis asing ini dan lihat bagaimana sejarah besar sedang ditulis. Tonton ulasan mendalamnya sampai tuntas. Taktik iblis Boyan Hodak. Ratchaburi frustrasi hadapi tembok kokoh Pangeran Biru. Analisis Bung Minder menjadi bukti sah bahwa Persib Bandung sudah melampaui level Asia. Ketika seluruh fans tunggak gaji meragukan kekuatan Maung Bandung tanpa Beckham dan Mark Klok, Boyan Hodak justru mempertontonkan sihir yang membuat lawan tertunduk lesu di hadapan jutaan pasang mata. Jangan jadi orang terakhir yang tahu bagaimana analisis Bung Minder ini dituliskan. Tonton video dan saksikan kejayaan Persib selengkapnya. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Darah, keringat, dan kehormatan. Maung Bandung mengaum di tanah Thailand. Malam ini, Stadion Dragon Solar Park menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga diri sebuah lambang di dada. Di bawah lampu stadion yang benderang dan atmosfer mencekam markas Ratchaburi FC, kesebelasan Persib Bandung turun ke lapangan bukan hanya sebagai tim sepak bola, melainkan sebagai pembawa harapan jutaan rakyat Jawa Barat di babak 16 besar AFC Champions League 2 2026. Laga ini bukan sekadar pertandingan 90 menit. Ini adalah perang mental, adu taktik, dan pembuktian bahwa Pangeran Biru layak bersanding dengan raksasa-raksasa Asia. Sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas pertandingan langsung memuncak. Jual beli serangan terjadi begitu cepat, membuat jantung para bobotoh yang menyaksikan dari layar kaca maupun yang nekat bertandang ke Thailand berdegup kencang tak karuan. Ratchaburi FC tampil dominan dengan dukungan publik sendiri. Namun Persib tidak gentar sedikit pun. Barisan pertahanan yang dikomandoi tembok kokoh kita jatuh bangun menghalau serangan demi serangan The Dragons. Setiap tackle, setiap intercept, dan setiap penyelamatan gemilang kiper kita adalah pernyataan tegas bahwa Bandung tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dramatisme memuncak di babak kedua. Keringat yang bercampur dengan ambisi membuat setiap jengkal rumput terasa begitu berat. Persib beberapa kali menciptakan peluang emas yang nyaris membungkam seisi stadion. Sorak-sorai Persib Bandung, sayup-sayup terdengar dari sudut tribun, membakar semangat Federico Barba dan kawan-kawan untuk terus berlari meski raga sudah diambang batas. Untuk mengetahui hasil akhir yang menguras emosi ini, apakah kita pulang dengan kepala tegak membawa kemenangan atau harus menerima hasil imbang yang menyesakkan? Silakan cek langsung pada judul atau thumbnail video ini guys. Jika kalian ingin melihat statistik lengkap, momen-momen krusial, dan ekspresi perjuangan para pemain secara visual, Instagram resmi Persib sudah merangkum segalanya dengan indah. Kekalahan adalah guru yang kejam, namun kemenangan adalah buah dari kesabaran yang tak terbatas. Laga melawan Ratchaburi FC ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah kawah cantera di muka bagi skuad asuhan Boyan Hodak. Setiap kesalahan akan menjadi evaluasi, dan setiap keberhasilan akan menjadi pondasi.
Kita percaya hikmah dari laga panas di Thailand ini akan menjadi bekal berharga untuk melangkah lebih jauh. Target kita jelas, menancapkan bendera biru di puncak tertinggi AFC Champions League 2 2026. Mari kita terus satukan doa, rapatkan barisan, dan tetaplah membiru. Karena Persib bukan sekadar klub, Persib adalah harga diri yang harus kita jaga bersama. Persib Bandung, juara. Amin ya robbal alamin. Analisis Bung Binder. Persib menang mental. Strategi Bojan Hodak sangat pragmatis tapi mematikan. Halo teman-teman, kembali lagi di analisis saya. Baru saja kita menyaksikan laga yang luar biasa intens antara Ratchaburi melawan Persib Bandung di babak 16 besar ACL 2. Dan jujur saja, saya harus angkat topi untuk Coach Bojan Hodak. Banyak yang meragukan Persib sebelum laga karena absennya Mark Locke dan terutama Beckham Putra yang merupakan motor kreativitas. Tapi apa yang kita lihat, Persib tidak bermain panik. Mereka sangat disiplin dalam menjaga kedalaman. Bojan Hodak tahu betul bahwa bermain terbuka di Thailand itu bunuh diri. Persib membiarkan Ratchaburi menguasai bola, tapi mereka menutup ruang di sepertiga akhir dengan sangat rapat. Ini yang saya sebut dengan kematangan mental. Pemain Persib tidak terpancing. Mereka menunggu momen yang tepat untuk menghukum lawan lewat serangan balik cepat. Tanpa Beckham, saya melihat peran Adam Alis dan Tom Hai menjadi sangat krusial. Mereka mampu menjaga keseimbangan. Meskipun tekanan dari pemain Ratchaburi begitu tinggi, para pemain Persib tetap tenang. Memang ada beberapa momen berbahaya, tapi koordinasi di lini belakang tetap solid. Yang membuat saya terkesan adalah bagaimana Persib tetap bisa menunjukkan dominasi mental meskipun statusnya sebagai tim tamu. Mereka bermain seolah-olah mereka adalah tuan rumahnya. Ini membuktikan bahwa legasi atau warisan yang dibangun Bojan Hodak bukan sekadar isapan jempol. Tapi ingat, ini baru satu babak dari 2 pertemuan. Persib jangan sampai overconfident. Ratchaburi punya kualitas individu yang bisa mengejutkan jika diberi ruang sedikit saja. Persib harus tetap fokus, terutama transisi dari menyerang ke bertahan harus lebih rapi lagi di Bandung nanti. Secara keseluruhan, saya puas melihat cara bermain Persib. Mereka menunjukkan bahwa klub Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata di level Asia. Luar biasa. Sepak bola bukan hanya soal siapa yang paling lama memegang bola, tapi siapa yang paling cerdik memanfaatkan peluang. Dan malam ini, Maung Bandung menunjukkan kecerdikan itu. Sang maestro Asia Tenggara. Jurnalis Australia sebut Bojan Hodak kukuhkan warisan abadi bersama Persib Bandung. Di tengah persiapan krusial, Persib Bandung menghadapi babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Ratchaburi FC. Sebuah pengakuan internasional kembali mengalun untuk sang juru taktik Bojan Hodak. Jurnalis olahraga ternama asal Australia, Paul Williams, secara terbuka menyebut pelatih asal Kroasia tersebut telah berhasil mengukuhkan warisan atau legacy yang tak terbantahkan di kancah sepak bola Asia Tenggara. Sejak mengambil alih kemudi Pangeran Biru, Hodak tidak hanya memberikan trofi, tetapi juga stabilitas yang selama ini dirindukan publik Jawa Barat. Keberhasilannya membawa Persib mendominasi kasta tertinggi Liga Indonesia yang kini bertajuk BRI Super League menjadi sorotan tajam media asing. Paul Williams menekankan bahwa Hodak memiliki kemampuan langka dalam mengubah tim dengan tekanan tinggi menjadi mesin pemenang yang konsisten. Bojan adalah tipe pelatih yang menjamin kesuksesan dimanapun ia berada, dari Malaysia, Kamboja, hingga kini mendominasi Indonesia bersama Persib. Ia telah menciptakan standar baru bagi pelatih asing di Asia Tenggara, ungkap Williams dalam ulasannya yang dikutip dari berbagai media olahraga terkemuka. Reputasi Hodak semakin diperkuat oleh testimoni mantan anak asuhnya yang juga berasal dari Australia, Giancarlo Gallifuoco. Bek yang pernah bekerja sama dengan Hodak di Kuala Lumpur FC ini memuji pendekatan pragmatis namun efektif yang diterapkan sang pelatih di Persib. Menurut Gallifuoco, Hodak adalah sosok pemimpin yang mampu menyederhanakan instruksi kompleks menjadi strategi yang mematikan di lapangan. Dia adalah alasan utama mengapa nama-nama besar di Asia Tenggara menaruh hormat tinggi kepadanya. Dia tahu cara memenangkan pertandingan besar, ujarnya. Kini, warisan tersebut sedang diuji di level yang lebih tinggi.
pertandingan melawan wakil Thailand Ratchaburi FC menjadi panggung bagi Hodak untuk membuktikan bahwa dominasi Persib tidak hanya jago kandang, tetapi juga disegani di benua kuning. Dengan dukungan penuh bobotoh dan racikan taktik yang telah teruji, Hodak diprediksi akan terus menambah koleksi prestasinya, sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola modern Asia Tenggara. Bagi Persib, keberadaan Hodak bukan sekedar soal hasil akhir, melainkan tentang pembangunan identitas klub yang tangguh dan profesional, sebuah warisan yang akan dikenang jauh setelah peluit panjang musim ini berakhir. Misi belum usai. Eliano Reinders pantang terlena status juara paruh musim, fokus bidik tahta tertinggi. Euforia keberhasilan Persib Bandung mengamankan gelar juara paruh musim Super League 2025-2026 tidak lantas membuat skuad Pangeran Biru berpuas diri. Bintang serbabisa Persib, Eliano Reinders, secara tegas memperingatkan rekan-rekan setimnya untuk tetap membumi dan menjaga konsentrasi penuh demi ambisi merengkuh trofi di akhir musim nanti. Penggawa Timnas Indonesia tersebut menekankan bahwa status pemuncak klasemen di tengah musim hanyalah sebuah catatan statistik yang bisa menguap jika tidak dibarengi dengan konsistensi di putaran kedua. Persib Bandung berhasil mengukuhkan diri di puncak klasemen dengan raihan 38 poin dari 17 pertandingan, unggul tipis dari kompetitor terdekat seperti Borneo FC dan Persija Jakarta. Namun, bagi Eliano, perjalanan menuju tangga juara yang sesungguhnya masih sangat panjang dan penuh rintangan. Tentu saja ini hasil yang bagus, tapi jalan yang perlu kami hadapi masih jauh. Kami sama sekali belum memenangkan apapun. Kami harus tetap fokus, terutama di putaran kedua di mana persaingan akan jauh lebih ketat, ungkap Eliano sebagaimana dikutip dari laman resmi klub. Kehadiran Eliano Reinders sejak awal musim memang membawa dimensi baru dalam taktik Boyan Hodak. Fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek sayap maupun gelandang, telah menjadikannya salah satu pilar yang sulit tergantikan. Tercatat, adik dari bintang AC Milan, Tijani Reinders ini telah mengantungi ribuan menit bermain dan menjadi motor serangan sekaligus pertahanan Persib. Selain faktor teknis, Eliano menyoroti pentingnya dukungan mental dari para supporter setia. Ia mengakui bahwa atmosfer yang diciptakan bobotoh di stadion menjadi energi tambahan yang sangat krusial. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Kami membutuhkan energi itu hingga pertandingan terakhir musim ini, tambahnya. Selain menjaga performa di Liga Domestik, Eliano dan Persib juga tengah dihadapkan pada jadwal padat di ajang AFC Champions League 2. Fokus yang terbagi antara kompetisi lokal dan Asia menuntut profesionalisme tinggi dari setiap pemain. Manajemen Persib pun memberikan sinyal positif terkait kondisi kebugaran tim. Dengan jeda persiapan yang cukup di awal Februari ini, skuad Maung Bandung diharapkan tampil lebih menggigit untuk mempertahankan posisi mereka dari kejaran rival. Bagi publik sepak bola Jawa Barat, sikap waspada yang ditunjukkan Eliano Reinders adalah sinyal positif bahwa mentalitas juara telah tertanam kuat di dalam ruang ganti Persib. Kini, pembuktian sesungguhnya ada pada konsistensi mereka untuk mengonversi status juara paruh musim menjadi gelar juara sejati di akhir musim 2026. Kehilangan sang motor serangan. Cedera Beckham Putra Nugraha menjadi pukulan telak Persib di babak 16 besar ACL 2. Di balik optimisme tinggi Persib Bandung menantang Ratchaburi FC, terselup awan mendung yang menggelayuti ruang ganti Pangeran Biru. Kabar absennya Beckham Putra Nugraha akibat cedera menjadi topik utama yang mengkhawatirkan publik sepak bola Bandung. Sang Wonderkid dipastikan urung merumput di Dragon Solar Park, meninggalkan lubang besar dalam skema serangan yang telah dibangun Boyan Hodak sepanjang musim ini. Beckham dilaporkan mengalami masalah pada otot paha saat menjalani sesi latihan terakhir di Bandung sebelum keberangkatan. Tim medis Persib mengonfirmasi bahwa memaksakan pemain bernomor punggung 7 itu untuk tampil di level intensitas tinggi seperti AFC Champions League 2, ACL 2, akan sangat beresiko bagi karir jangka panjangnya. Kehilangan Beckham bukan sekedar kehilangan satu pemain, ia adalah dirijen transisi dari bertahan ke menyerang yang sulit digantikan. Statistik menunjukkan bahwa Beckham adalah pemain dengan rata-rata progressive dribble tertinggi di skuad Persib musim ini.
Tanpa kehadirannya, Maung Bandung kehilangan sosok yang mampu memecah kebuntuan melalui pergerakan lincah di sela-sela garis pertahanan lawan yang rapat. Boyan Hodak kini dihadapkan pada dilema taktis. Beckham seringkali menjadi pemain yang memberikan kejutan dari lini kedua. Selama ini, koneksi antara Beckham dan penyerang asing Persib telah menjadi senjata mematikan yang membawa Persib merajai fase grup. Beckham memiliki kemampuan unik untuk menahan bola dan menarik bek lawan keluar dari posisinya. Tentu saja, rencana pertandingan kami harus mengalami penyesuaian besar tanpa kehadirannya di Thailand, ungkap Hodak dengan nada prihatin. Sebagai opsi, Hodak kemungkinan besar akan mendorong Adam Alis untuk bermain lebih menyerang atau memaksimalkan peran Bergwincio di area Central Creative. Namun, karakter keduanya berbeda dengan Beckham yang memiliki naluri predator di kotak penalti meski berstatus sebagai gelandang. Di dunia maya, absennya adik kandung Gian Zola ini memicu gelombang dukungan dari bobotoh. Tagar #GetWellSoonEtam sempat memuncaki trending topik di media sosial X Twitter wilayah Bandung. Para pendukung berharap cedera ini tidak berlangsung lama, mengingat tenaga Beckham sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi Persib yang saat ini menyandang status juara paruh musim di Liga Domestik. Laga melawan Ratchaburi FC malam ini akan menjadi ujian seberapa besar ketergantungan Persib terhadap sosok Beckham Putra. Jika Persib mampu meraih hasil positif di Thailand, itu akan membuktikan bahwa kedalaman skuad Maung Bandung musim 2026 benar-benar merata. Namun, jika lini depan terlihat tumpul, maka manajemen dan tim pelatih harus segera mengevaluasi ketergantungan pada sosok pemain kunci saat badai cedera menerjang. Bagi Beckham, malam ini ia hanya bisa memberikan doa dari kejauhan, berharap rekan-rekannya mampu menjaga martabat Bandung di panggung Asia sebelum ia kembali merumput untuk leg kedua nanti. Transitivitas dan tanggung jawab. Isu tunggakan gaji pemain Persija mencuat. Erick Thohir tegaskan kemandirian klub. Di tengah ketatnya persaingan papan atas BRI Super League 2025-2026, kabar kurang sedap menerpa raksasa ibu kota, Persija Jakarta. Macan Kemayoran diduga tengah menghadapi kendala finansial yang berujung pada keterlambatan pembayaran hak-hak pemain. Menanggapi polemik yang ramai dibicarakan di media sosial ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas mengenai batas wewenang federasi dan tanggung jawab profesional klub. Rumor mengenai masalah finansial Persija sebenarnya mulai berembus sejak awal tahun, menyusul pernyataan beberapa pemain yang mengisyaratkan adanya masalah internal yang mengganggu fokus tim. Hal ini kian diperkuat dengan penurunan performa tim secara mendadak di beberapa laga krusial, yang oleh pengamat sepak bola dianggap sebagai dampak dari terganggunya psikologis pemain akibat ketidakpastian gaji. Meski manajemen Persija melalui Direktur Muhammad Prapanca sebelumnya menekankan bahwa klub berupaya memenuhi kewajiban, keresahan di kalangan pendukung fanatik The Jakmania tidak terbendung. Mereka menuntut transparansi total agar sejarah kelam tunggakan gaji di masa lalu tidak terulang kembali di era sepak bola modern Indonesia. Erick Thohir dalam keterangannya kepada media di Jakarta menekankan bahwa PSSI memiliki batasan dalam mengintervensi dapur masing-masing klub. Ia mengingatkan bahwa PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator liga dimiliki hampir sepenuhnya oleh klub-klub peserta. Kadang-kadang publik melihat seolah-olah PSSI bertanggung jawab atas semua hal teknis di klub. Perlu diingat, saham PT LIB itu 99% milik klub, PSSI hanya 1%. Jadi urusan manajemen gaji adalah dinamika internal yang harus diselesaikan secara profesional oleh masing-masing manajemen klub, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa PSSI terus mendorong penguatan klub licensing, lisensi klub sebagai filter utama. Klub yang tidak sehat secara finansial akan menghadapi konsekuensi berat sesuai regulasi AFC dan FIFA, mulai dari larangan transfer pemain hingga pengurangan poin. Alih-alih memberikan subsidi langsung, Erick Thohir menjelaskan bahwa langkah konkret PSSI adalah dengan menaikkan nilai jual liga. Kami sudah buktikan, pendapatan liga naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir karena prestasi timnas Indonesia yang melesat. Seharusnya kontribusi yang diterima klub dari liga juga meningkat. Sekarang tinggal bagaimana manajemen klub merapikan diri, tambahnya. Erick juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah seperti komunikasi terakhirnya dengan Gubernur DKI Jakarta yang menunjukkan komitmen untuk menjaga aura Persija tetap menyala. Namun ia kembali menggarisbawahi bahwa kemandirian finansial adalah syarat mutlak bagi klub yang ingin bersaing di level tertinggi, terutama jika ingin menantang dominasi rival seperti Persib Bandung di musim 2026 ini. Kini bola panas ada di tangan manajemen Persija.
Publik menantikan langkah nyata dari pemegang kebijakan di klub ibu kota untuk segera menuntaskan isu ini agar fokus tim kembali murni pada perburuan gelar juara.